Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan.
Selamat datang dalam ibadah minggu pada tanggal 26 Juni 2022, di mana minggu terakhir di bulan Juni ini. Kita patut bersyukur Tuhan terus menyertai kita dan Tuhan terus memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Apakah pada pagi hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Ya, sepertinya ada sedang menulis buku. Baik, Bapak Ibu Saudara, berikan salam begini saja ke kanan kiri. Meskipun pakai masker, berikan senyum yang termanis. Luar biasa. Kangen ya kita salam-salaman ya. Kangen kita senyum. Meskipun pemerintah sudah bilang lepas masker, tapi kita harus tetap proteksi diri kita. Kita masih ada dalam ruangan ini dan kita patut bersyukur. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan kalau kita masih melihat saudara seiman kita duduk bersama dalam ibadah minggu pada hari ini. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh dimohon untuk bangkit berdiri. Dipersilakan. Ya, ini jemaat yang baru pertama kali hadir. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Silahkan duduk kembali. Kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan bersyukur bersama-sama. Dan nanti next boleh datang lagi Pak dalam ibadah hari ini, di ibadah-ibadah berikutnya. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah hari ini. Kita akan membaca bacaan silih berganti dari nyanyian pujian halaman 372 nomor 27. Petugas LCD akan menolong kita untuk membacanya. Kita akan silih berganti untuk membaca. Bacaan silih berganti nomor 27 diambil dari kitab Yesaya, kitab Yohanes dan kitab Matius. Demikianlah firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari kita menyembah Dia. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu kerinduan kami. Kami mau selalu bersamamu Tuhan. Izinkanlah kami menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian dari mulut kami. Biarkanlah ku menyembah. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Engkau tahu di hatiku
Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Engkau tahu di hatiku Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan ku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang. Keluarkan suaramu untuk Tuhan. Mari kita sembah Dia. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah. Mari kita sembah Dia. Hati
Katakan dengan penuh kasih sayang. Dengan kasih sayang, dengan kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus menyembah Engkau. Terlebih kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat memberikan yang terbaik dalam ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Setiap alat yang kami gunakan, setiap talenta yang kami miliki, bolehlah kami memuliakan nama Tuhan dan nama Tuhan yang terus kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi, perkenankanlah kami dan layakkanlah diri kami ini, orang-orang yang sudah Engkau tebus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini penuh dengan sukacita surga. Amin. Penuh dengan sukacita. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan nyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kita akan menerima sukacita dari Tuhan yang luar biasa. Terima sukacita surga. Mari kita bersorak-sorai, tunjukkan ekspresi kita untuk memuji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sukacita surga datang penuhi. Kita akan lebih bersukacita lagi. Kita akan bersorak bagi Dia. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai. Mari kita angkat tangan kita. Puji Tuhan. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang
Kita akan tepuk tangan bersama-sama. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhi. Dengan penuh sukacita katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, hadilah kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita, sukacita, katakan sukacita, sukacita, katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sukacita surga nyata dalam kehidupan kita. Dalam setiap badai, dalam setiap gelombang kehidupan, kita harus bersukacita karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Artinus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk lebih lagi menerima firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dalam hati yang paling dalam, kita akan menyatakan bersama-sama bahwa kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus, seperti bejana yang Kau buat. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Bila hidupku di tangan-Mu, tentulah Turut kehendak-Mu. Pakailah saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau
Mari kita berdoa. Biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan, bahwa tujuan hidup kami hanya satu, yaitu untuk memuliakan Engkau. Biarlah dalam segala aspek kehidupan kami, Engkau senantiasa dipermuliakan. Pagi hari ini, kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan kami sadar kami tidak memiliki kemampuan untuk menyelami setiap kebenaran firman-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang hidup yang penuh dengan hikmat. Biarlah Engkau tolong kami, agar kami boleh dapat mengerti kebenaran firman. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30 kita akan baca bersama-sama. Pelan dan dengan suara keras boleh. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang ditulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita, dan dalam sekolah minggu, kita akan membahas tentang sebuah teladan pengorbanan Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana keteladanan itu bisa kita lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian keteladanan itu kita boleh dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin berat. Ya, mungkin berat. Ya. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Karena ketika Yesus melakukannya, itulah sebuah contoh teladan bagi kita, bagaimana kita sebagai pengikutnya akan melakukan hal yang sama. Akan melakukan hal yang sama. Nah dalam bagian ini saudara, bagaimana kita dijelaskan bagaimana tentang detik-detik terakhir pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana dia udah mau mengakhiri sebuah karya keselamatan itu di dalam dirinya meskipun berat, meskipun nyawa taruhannya, tetapi bagaimana keteladanan Tuhan Yesus, bagaimana dia mengakhiri segala sesuatunya dengan sempurna. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, setiap anak-anak Tuhan, bagaimana kita boleh memandang dan melihat kepada Yesus. Bagaimana kita boleh tetap setia mengakhiri perjalanan hidup ini sampai kepada garis finish. Karena ada banyak anak Tuhan saudara memulainya dengan sempurna. Ada banyak anak Tuhan memulainya di dalam Yesus.
Ada banyak anak Tuhan memulainya dengan sempurna mengikut Tuhan. Tetapi namun dalam perjalanan kehidupan, dengan beratnya pergumulan, dengan banyaknya masalah, tidak sedikit yang dalam tanda kutip berkata aku anak Tuhan akan mengakhiri perjalanannya dengan tidak sempurna. Dan kemudian lari dari jalan, dari koridornya, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau saudara melihat di YouTube, ada banyak orang berkata, aku meninggalkan Tuhan. Meninggalkan agamaku yang dulu. Tidak sedikit. Karena begitu banyak beban. Begitu banyak masalah yang dihadapi. Dan mereka berkata seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tetapi yang di sebelah cukup meyakinkan. Walaupun hanya sementara. Namun dalam bagian ini saudara dikatakan kepada kita di ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara, poin yang pertama keteladanan yang boleh dapat kita melihat dari kehidupan Yesus, saudara, adalah pengorbanan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Yesus lakukan saudara, bukan hanya sekedar berkorban. Tetapi bagaimana pengorbanan itu berkenan kepada Allah. Ada banyak orang berkorban tetapi memiliki motivasi-motivasi tersembunyi di dalamnya. Ada banyak orang melakukan segala suatu pengorbanan, tetapi ada keinginan-keinginan di dalamnya yang menguntungkan pribadinya. Tetapi Yesus berkata kepada kita bahwa pengorbanan yang saya lakukan adalah pengorbanan yang berkenan kepada Allah. Mari kita melihat saudara. Yohanes 19:20 dikatakan sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai dan berkata, aku haus. Next. Yesus tahu, ini adalah menunjukkan ketuhanan Yesus yang Maha Tahu. Baik secara keseluruhan maupun perbagian. Jadi ketika Yesus berkata bahwa sesudah itu, sesudah penderitaan yang luar biasa itu, sesudah banyak penderitaan yang sudah ditangguh itu, Yesus tahu. Dan ini belum diungkapkan oleh saudara, masih dalam hati. Jauh ke depan, dia udah tahu. Udah mau menyelesaikan. Yesus tahu. Apapun yang saya dan saudara lakukan, Yesus tahu. Bahwa saudara ada dalam ruangan ini, kita boleh ada dalam ruangan ini. Tetapi Tuhan tahu. Yesus tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa yang sedang Bapak Saudara pikirkan, Yesus tahu. Mungkin semua mata memandang ke depan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Saudara pikirkan. Tetapi Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran Bapak Saudara. Apa yang ada dalam hati Bapak Saudara. Ini menunjukkan ketuhanan Yesus. Bahwa segala sesuatu telah selesai sesudah penderitaan yang luar biasa itu. Dan Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Next. Yesus telah mengerjakan dengan sempurna tentang karya keselamatan itu. Bahwa bagaimana dengan pengorbanan Yesus ini berkenan kepada Allah, saudara. Sudah jelas bahwa saudara dan saya tahu semua bahwa Yesus berkorban. Yesus menderita bukan karena dosanya. Bukan karena Yesus mencurinya. Bukan karena Yesus memberitakan berita hoaks, saudara.
Tetapi Yesus berkorban untuk saya dan Bapak Saudara, agar saudara yang berjalan dalam kegelapan boleh melihat terang yang ajaib. Agar saudara yang telah dipenjara oleh dosa boleh dibebaskan dan dibawa ke dalam kehidupan yang kekal. Dan pengorbanan itu dibayar dengan harga yang mahal, yaitu nyawa Yesus sendiri. Dengan penderitaan yang cukup sempurna dijalani oleh Tuhan Yesus. Maka dia berkata, segala sesuatu telah selesai di dalam diriku. Yesus telah mengerjakan dengan sempurna tentang karya keselamatan itu. Jadi Yesus tahu bahwa karya keselamatan yang telah dibuatkan itu telah selesai dikerjakan dalam dirinya. Next. Aku haus. Ini adalah sebuah penderitaan yang hebat yang dialami Tuhan Yesus. Tetapi ia tetap melakukan seperti yang firman Tuhan nubuatkan. Makanya dia berkata, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Berapa banyak di antara kita, saya dan bersaudara, bahwa ketika kita sudah mengikut Tuhan, menjalani kehidupan kita dengan penuh penderitaan dan tinggal selangkah lagi, tetapi karena penderitaan begitu hebat, berapa banyak di antara kita yang terus berkata, aku mau mengakhiri dengan sempurna. Tetapi Yesus, Bapak Saudara, bagaimana ketika penderitaan luar biasa itu dia masih terus melakukan seperti yang dinubuatkan, seperti yang telah difirmankan, seperti yang telah ditetapkan. Tuhan Yesus tidak mau melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi dia tetap melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, supaya genaplah apa yang dikatakan kitab suci. Aku haus. Berapa banyak di antara kita masih tetap bertahan melakukan meskipun menderita? Berapa banyak di antara kita masih tetap setia melakukan meskipun tinggal nyawa terakhir, saudara? Seringkali kita berkata, ya sudahlah, yang penting kan udah melakukan. Tinggal sedikit lagi kok, nggak apa-apa kok, dimaklumi. Nanti Tuhan juga tahu kok, tinggal sedikit lagi. Ya masa Tuhan nggak maklumin? Masa pendeta nggak maklumin? Ini udah hujan deras. Aku udah sampai depan pintu gereja tapi basah. Masa pendeta nggak maklumin kalau saya nggak datang ke gereja? Tetapi Yesus tak melakukannya. Kenapa? Dia mau menggenapi seperti yang diperintahkan. Makanya dalam Mazmur 22:16, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Penderitaan yang hebat, saudara. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Mereka memberi aku minum anggur asam. Next. Yesus tetap mempermuliakan Bapanya di sorga melalui penderitaannya dengan sebuah ketaatan yang benar seperti yang dikehendaki Bapa. Makanya saudara, keteladanan yang perlu kita ambil dari kehidupan Yesus adalah pengorbanan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana dia tetap mempermuliakan, bagaimana Bapa tetap dipermuliakan dalam penderitaannya dengan sebuah ketaatan yang benar. Dan menjalankannya juga dengan benar. Tidak seperti yang saya mau. Tidak seperti yang Bapak Saudara mau. Semalam ketika kami ada persekutuan orangnya semalam. Dan kami sharing. Ada banyak sekarang. Kita itu seringkali mengatur firman Tuhan. Bukan firman Tuhan mengatur kehidupan kita.
Ada banyak kita berkata, oh, nggak apa-apa pendeta, yang penting hati. Nggak apa-apa saya melakukan ini, kan hanya di luar aja, yang penting hati saya. Itu maunya-mu, itu keinginanmu. Tetapi Tuhan mau bukan hanya masalah hati, tetapi ketika hatimu benar, ketika hatimu mau taat, ketika hatimu mau mengasihi Tuhan, itu akan terpancar dan terbukti melalui perbuatan, akan terbukti melalui tindakan, akan terbukti melalui apa yang kita lakukan. Tetapi seringkali kita memaksakan kita bahwa Tuhan harus ikut mau saya, yang penting hati. Bukan firman Tuhan itu mengatur hati kita. Oh nggak apa-apa pendeta saya lakukan, yang penting hati saya. Loh emang ada firman Tuhan berkata begitu? Nggak apa-apa kamu minum keras, yang penting hati mengasihi Tuhan. Nggak apa-apa main judi, yang penting hati mengasihi Tuhan. Seringkali kita berlindung dengan kata-kata itu. Tetapi bagaimana Yesus dalam penderitaan dia masih tetap setia meskipun berat, meskipun nyawa taruhannya. Tetapi dia berkata, aku mau supaya genaplah yang dikatakan kitab suci, aku haus. Dan dia harus menderita dan dia harus minum anggur asam itu. Tidak lain, tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan lain. Dia harus melakukannya. Makanya Filipi pasal 2 ayat 68 dikatakan Yesus sebagai Allah meskipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hak, sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi melainkan telah mengosongkan dirinya dan taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Allah yang benar. Bagaimana dia begitu taat saudara melakukan seperti yang Tuhan mau. Tidak kemudian berkata, oh aku ini kan bos loh. Aku ini pemimpin. Aku ini ketua loh. Masa saya harus melakukan ini? Emang kamu gak tahu kalau saya ini ada di posisi ini? Saya ini loh, ini loh. Loh kenapa saya gak bisa ikut ini? Saya ini. Tapi Yesus sebagai Allah tetap taat sampai mati di atas kayu salib. Ya. Next. Pengorbanan yang berkenan kepada Allah adalah pengorbanan yang memuliakan Tuhan. Ya. Pengorbanan yang berkenan kepada Allah adalah pengorbanan yang memuliakan Tuhan. Bagaimana dalam pengorbanan kita itu, Bapa terus dipermuliakan. Ya. Bahwa tujuan kehidupan kita Bapak Saudara bukan hanya sekedar ketika kita sama dengan Kristus. Memang tujuan kehidupan kita saudara bagaimana kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, itu hasil yang kita peroleh. Tujuannya apa? Bahwa supaya Bapa dipermuliakan. Ketika kami sharing kemarin dengan Pastor Alex dengan Pak Pendeta Emmanuel. Ketika saya menjelaskan ini. Pastor Alex berkata begini, benar. Bahwa kita memang menjadi serupa dengan Kristus itu hasil yang kita capai. Tapi tujuannya apa? Apakah untuk kebanggaan diri? Apakah supaya kita dikatakan orang, oh hebat. Atau kita mencapai hasil itu. Dan kemudian Bapa dipermuliakan. Apakah Yesus dipermuliakan saudara ketika engkau berkorban? Ketika saudara melayani Tuhan. Apapun pelayanan saudara. Apakah pertanyaannya, apakah Bapa, apakah Yesus dipermuliakan atau tidak?
Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 53 kalau nggak salah ini. Bukan 5 ya. Ini terlalu banyak kalau dari ayat 5. Ini mengenai penderitaan Stefanus. Bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan meskipun dalam penderitaan. Bagaimana dia diseret keluar, dirajam batu, dan dia tetap memandang kepada Tuhan. Minggu lalu kita diingatkan tentang khotbah pendeta Emmanuel dengan SMA. Ada yang masih ingat SMA? Sandra Mesah dan Abednego. Makanya disingkat SMA. Bukan SMAA. Bukan ya pendeta ya? Bukan. SMA. Sandra, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka ketika mereka berkata, meskipun Allah yang kami sembah, kalau sanggup menolong kami yang melepaskan, kalau enggak, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Nebukadnezar. Itu bukan hanya sebuah gertak saudara, bukannya sekedar menakut-nakutkan. Bukan hanya sekedar bagi Sarrames dan Abednego. Ingat ya, kalau Tuhan sanggup menolong, dia pasti akan menolong. Kalau enggak, jangan berharap aku akan menyembah. Tetapi ketika dia melakukan saudara kemudian ditangkap dan diikat, dia kemudian tidak berkata, sorry aku cuma bercanda. Aku akan menyembah kok. Ketika dekat dengan perapian dia tidak berkata, sorry Tuhan, saya cuma bercanda, takut panas ini, apinya ini. Enggak. Tetap pada pendiriannya. Meskipun dia sudah tahu cara kemanusiaan, mati. Tapi tetap pada komitmen untuk tidak mau kompromi. Tetap mengakui dan bangga melayani Tuhan Yesus Kristus meskipun menderita. Makanya di dalam Filipi berkata, kamu dipanggil bukan saja hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menderita untuk dia. Makanya di dalam Petrus next. Nah, 1 Petrus 4:16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Boro-boro kita mau menderita dan mengakui Kristus, saudara. Kita baru ditanya aja agamamu apa. Nggak berani mengakui kalau kita Kristen. Itu belum menderita loh. Baru ditanya. Masih belum apa-apa kita nggak berani menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Di dalam satu komunitas mungkin kita hanya sendiri anak Tuhan. Dan kemudian kita berkata, ya udahlah ikut arus aja lah. Mabuk. Minum, judi. Ya gimana ya pendeta, aku cuma sendiri di dalamnya. Tapi dikatakan, tetapi jika engkau menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu. Melainkan bangga. Bangga menjadi pengikut Kristus. Jangan malu. Tetapi bagaimana dalam penderitaan kita, Tuhan dipermuliakan. Bagi saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus untuk ketua-ketua kelompok Sekolah Minggu Amanat Agung. Mungkin kita sudah melakukan mengunjungi, menelpon, kita WA, kita doakan, segala macam. Dan mungkin yang kita kunjungin belum mau datang. Belum bergabung. Mungkin juga kita ditolak. Jangan kecewa. Jangan sedih. Tapi mari kita terus melakukannya. Kenapa? Karena kita melakukannya untuk kemuliaan Bapa. Kalau itu motivasi kita. Kalau itu tujuan kita, saudara. Kita melayani Tuhan.
kita menjangkau orang, kita beritakan Injil kepada orang, kita ditolak. Kalau tujuan kita adalah kemuliaan Tuhan, rasa sedih, rasa kecewa, rasa sakit hati itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena tujuanku adalah kemuliaan Bapa. Tetapi jangan berhenti. Terus lakukan, dan terus lakukan. Pengorbanan yang memuliakan Tuhan. Oleh karenanya juga, saya juga menghimbau, terutama kepada para orang tua. Bagaimana kita bisa dapat memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Kalau kita sendiri tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Makanya jangan heran saudara kalau anak-anak, kalau saudara nanti mungkin tidak rajin persekutuan, mungkin malas-malasan ke gereja, mungkin malas-malasan untuk persekutuan. Seringkali mereka melihat contoh dari kita sebagai orang tua. Nah, bagaimana engkau memberikan contoh, bagaimana engkau mendorong anak-anakmu, anak, datang persekutuan. Nah, kamu aja nggak datang. Saya senang bahwa saudara, anak-anak remaja, saya melihat mereka bagaimana semangat mereka dalam menjangkau, dalam mengunjungi teman-teman. Ya. Pulang sekolah, nggak balik ke rumah, langsung kumpul, kunjungan. Pulang-pulang sampai jam 8, jam 9 malam. Anak-anak SMP. Ada yang belum makan. Ketika kami ketemu udah makan? Belum Pak. Kamu gak makan dulu? Nanti aja Pak, kita kunjungan dulu. Wih luar biasa. Anak-anak SMP. Mereka semangat banget untuk kunjungan. Kita bersyukur saudara kalau anak kita dikunjungi, kita bersyukur saudara kalau ada orang-orang yang memperhatikan keluarga kita. Ada orang-orang yang memperhatikan anak kita supaya iman mereka bertumbuh. Oleh karenanya saudara, saya mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan. Saya ingatkan kepada kita, jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi penghalang untuk pertumbuhan iman anggota keluarga kita. Kita bersyukur justru kalau ada orang-orang yang memperhatikan. Kalau ada orang-orang yang care dengan keluarga kita. Kita bersyukur kalau ada orang-orang yang memikirkan kerohanian kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita. Justru kita mendukung. Oleh karenanya, bagaimana terus kita bergandengan tangan bersama. Berkorban supaya berkenan kepada Allah. Itu pengorbanan yang memuliakan Tuhan. Next. Pengorbanan yang berkenan kepada Allah adalah pengorbanan juga yang benar, tepat, dan berkualitas. Pengorbanan yang sesuai dengan firman Allah. Bukan pengorbanan maunya saya. Bahwa Yesus berkorban dikatakan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Dan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Bahwa Yesus berkorban itu saudara harus benar, tepat, dan berkualitas. Yaitu benar sesuai dengan firman Allah. Tepat seperti yang Tuhan nubuatkan. Berkualitas untuk kemuliaan Bapa.
bukan untuk kepentinganku. Bahwa Yesus melakukan semuanya itu saudara untuk menjangkau saya dan saudara. Agar kita yang hidup dalam dosa memperoleh hidup yang kekal. Pengorbanan yang benar, tepat, dan berkualitas. Bagaimana Yesus begitu taat dan mengasihi Allah untuk boleh tunduk dan melakukan dengan sempurna apa yang telah dinubuatkan dan dia genapi, dia akan melakukannya. Dan ada yang menarik saudara, kata di sini pada sebatang hisop. Next. Coba baca Keluaran ini saudara, ada di layar. 12, 21, 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Pada kedua tiang pintu, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila yang melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bahwa bukannya sekedar saudara Allah memakai Yohanes untuk menulis kata hisop di sini, tetapi adalah sebuah mengingatkan kepada Israel saudara, bahwa hisop yang mereka gunakan dulu ketika mereka di Mesir, bahwa darah anak domba itu menyelamatkan mereka ketika ada darah di atas pintu dan kemudian mereka tidak mengalami kematian. Dan darah anak domba itulah yang menyelamatkan mereka. Dan kemudian kata yang sama hisop dipakai dalam bagian ini saudara, mengingatkan bahwa kalau dahulu darah anak domba, sekarang darah Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib itulah yang membersihkan dan menyelamatkan dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaimana tentara-tentara Israel baru saudara mereka dengan sukacita, dengan gembira menganiaya Tuhan Yesus. Dan kemudian memakai itu sebatang hisop saudara. Sebenarnya untuk mengingatkan mereka bahwa dahulu kamu sudah diselamatkan oleh darah domba yang ada di pintu. Dan sekarang darah Yesus Kristus yang akan menyelamatkanmu. Tetapi Yesus begitu taat melakukan itu saudara. Begitu taatnya dia melakukan semuanya demi saya dan saudara. Agar saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Bukan untuk dirinya. Sekali lagi, bukan untuk dirinya. Dia rela menderita bukan karena kesalahannya. Karena kesalahan saya. Karena pemberontakan saya. Karena merasa diri paling benar. Itulah yang Tuhan Yesus tanggung dalam dirinya. Jadi saudara, pengorbanan Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita adalah ketika pengorbanan itu berkenan kepada Allah. Dan pengorbanan yang berkenan kepada Allah adalah pengorbanan yang memuliakan Bapa. Dan pengorbanan yang benar, tepat, dan berkualitas. Tidak ada hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Kadang-kala kita berkorban, saudara, ada maunya. Biar nanti supaya aku juga dikasih. Gak apa saya tolong dia dulu deh. Supaya juga nanti ya kalau aku ada masalah ya ditolong juga. Aku kasih dia ini supaya nanti dia ini. Aku kasih ini supaya dia ini. Aku kasih ini supaya dia ini. Tapi bagi Yesus enggak. Pure, murni. Karena taat dan mengasihi Tuhan. Agar setiap orang percaya diselamatkan. Yang kedua, adalah pengorbanan Yesus yang sempurna. Itulah yang menjadi teladan bagi kita. Sudah selesai.
Kata ini dipakai sebelumnya. Kalau saudara memperhatikan tadi di ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu. Tetapi itu belum diungkapkan oleh saudara. Namun dalam bagian ini Yesus mengatakannya karena telah menyelesaikan semuanya. Apa yang telah dinubuatkan telah digenapi. Kata sudah selesai dalam bahasa sini saudara adalah mengakhiri. Menyelesaikan, melakukan, menaati, mewujudkan dan membayar. Jadi Yesus telah menyelesaikan atau melakukan dengan begitu taat suatu tugas dan mewujudkannya atau menggenapinya nubuatan tentang dia. Serta membayar lunas hutang dosa saya dan saudara dalam dirinya. Makanya dia berkata sudah selesai. Sudah selesai. Dan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Bahwa pengorbanan Yesus itu sempurna saudara, bagaimana dengan setia Yesus melakukan dan mengerjakan semua karya keselamatan manusia dari hukum dosa dalam dirinya. Sudah selesai. Yesus tidak menyerah dengan penderitaan yang sedang dialaminya. Sampai akhir, sampai sempurna dia menyelesaikan. Tapi kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita menyerah dengan keadaan. Seringkali kita menyerah dengan penderitaan kita. Seringkali kita menyerah dengan penyakit kita dan berkata, oh Tuhan aku tidak mampu. Bahkan tidak sedikit seringkali kita berkata, waduh mampus, mati sudah. Seringkali ketika penderitaan yang begitu berat, saudara seringkali kita berkata, waduh Tuhan mendingan aku mati aja deh, udah. Biar aku gak merasakan ini, mendingan mati aja, aku ikhlas. Jadi baru kena asma saudara atau apa itu? Itu baru, oh Tuhan Yesus tolong aku belum mau mati. Masih enak pempek. Padahal tadi penderitaan lebih mati. Tapi baru kena asma, langsung berteriak, oh Tuhan Yesus tolong. Anak saya belum selesai kuliah. Oh Tuhan Yesus tolong. Saya belum selesai skripsi. Belum bekerja. Yesus tidak menyerah dengan penderitaan yang sedang dialaminya. Meskipun berat. Jalani terus. Jalani terus. Sampai pada akhirnya. Begitu juga kehidupan kita saudara. Bahwa kita sedang berada dalam koridor Tuhan. Mungkin berat penderitaan. Mungkin berat perjalanan kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau. Karena Tuhan sudah menunggu kita, ayo jalan terus. Kenapa? Karena kita akan pasti sampai. Dan jangan pernah menyerah, kenapa? Karena Dia sudah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bukan dengan kekuatan kita. Yesus tetap memandang kepada Bapa dengan fokus pada janjinya. Makanya Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan dengan sempurna pekerjaannya. Kata yang sama saudara bagi kita. Bahwa bagaimana kehidupan kita saat ini. Apa kita berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia. Dan menyelesaikan perjalanan hidup ini di dalam panggilan Tuhan. Ada penderitaan, ya. Ada penyakit, ya. Saudara, ada sakit hati, ya. Ada segala macam beban, ya. Tetapi mari kita tetap memandang kepadanya. Sama seperti Yesus berkata.
adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan dengan sempurna pekerjaannya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu tugas kita, itu panggilan kita. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada diakon. Bukan hanya kepada perancang, tapi kepada setiap kita. Kita memiliki panggilan yang sama, adalah pergi untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, sudah selesai. Kata sudah selesai, saudara, bukannya sekedar sebuah ungkapan, saudara. Yesus berkata sudah selesai. Tetapi sudah selesai, saudara, adalah merupakan berita baik yang kita bawa keluar, saudara. Ketika ada orang dalam keraguan-raguan dan kita mengatakan kepada mereka, Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Kata sudah selesai bukannya sekedar ungkapan Yesus menyelesaikan pekerjaannya, tetapi sebuah berita baik kepada saudara bahwa ketika kita menderita, ingat Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna bagi kita. Kalau nyawa Dia berikan, dirinya Dia berikan, darahnya tercurah bagi kita, masakan tentang sakit penyakit, masakan tentang kebutuhan kita, Tuhan tidak peduli bagi kita. Masakan tentang masa depan pergumulan kita, Tuhan tidak peduli. Nyawa aja Dia berikan kepada kita dan berkata, sudah selesai dengan sempurna. Bahkan Dia berjanji masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kenapa kita harus khawatir? Sudah selesai. Kalau ada orang berkata belum, baca Alkitab lagi. Tuhan sudah menyelesaikannya dengan sempurna. Begitu baik. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Pengorbananmu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu.
Rencanamu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup. Sungguh pengorbanan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Darah-Mu tercurah bagi kami. Kuasa-Mu membangkitkan roh kami. Dan Engkau melakukannya dengan sempurna karena Engkau mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak menghargai pengorbanan-Mu yang sempurna itu. Ampuni kami kalau seringkali kami melupakan pengorbanan-Mu yang sempurna itu. Ampuni kami kalau kami tidak menghiraukan penderitaan-Mu yang begitu sempurna di atas kayu salib itu karena kami. Biarlah pagi hari ini pengorbanan-Mu menjadi teladan bagi kami. Bagaimana Engkau berkorban dan berkenan kepada Allah. Engkau berkorban agar Bapa dipermuliakan. Engkau berkorban dengan benar dan berkualitas sesuai dengan firman Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami berkorban untuk diri kami sendiri, untuk kemauan kami sendiri, untuk nama baik kami, untuk kehormatan kami. Ampuni kami kalau kami berkorban, kalau kami melayani Tuhan, agar kami dapat mendapat pujian dari manusia, agar kami dihargai. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami ditegur dan diingatkan dengan pengorbanan-Mu itu, bahwa kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Kami melakukannya karena kami mau memuliakan Engkau. Dan biarlah kami melakukan segala satunya, kami berkorban sampai pada akhirnya dengan sempurna. Terima kasih Bapa.
dengan pengorbanan yang sempurna itu, kami dianugerahkan kehidupan yang kekal. Dengan pengorbanan yang sempurna itu, kami dibebaskan dari kematian yang kekal. Dengan pengorbanan yang sempurna itu, kami dibawa ke dalam kehidupan yang kekal. Dan hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, yaitu di sorga kelak nantinya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus akan terus mengingatkannya, menerjemahkannya kepada kami, menuntun, membimbing kami, untuk kami boleh terus senantiasa ada di dalam karya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita diberkati ya melalui kebenaran firman yang luar biasa hari ini. Dan hampir penuh, tinggal beberapa bangku. Hari ini jemaat saya sambut dengan sukacita, selamat berbakti. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita sudah membentuk panitia formatur untuk memilih calon-calon pengurus baru 2022-2024. Ketuanya Bapak Bayu, Wakil Ketua Bapak Pedro, Sekretaris Mbak Mariati, dan anggota Ibu Yanasari, Saudari Esther, dan Bapak Husin sebagai Wakil Jemaat, dan Pendeta sebagai Gembala Sidang. Mereka akan bertugas untuk mendoakan Bapak Ibu seluruh sidang jemaat dan bekerja sama dengan panitia dan organisasi masing-masing, di mana organisasi gereja kita diminta untuk bertemu dan merapat masing-masing, yaitu PKMB, PBI, PBI, sekolah minggu, ya, untuk rapat lalu mencalonkan 2 calon anggota perancang tahun 2022-2024. Kemudian nanti dari panitia formatur akan mencalonkan 1 calon, dan nanti akan dibuat seperti angket atau seperti pemilihan 2 tahun yang lalu kepada jemaat melalui link yang akan dibagikan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, mohon dukungan doa. Bapak Ibu tolong baca warta gereja kita. Karena itu di-share melalui WA, jangan sampai lupa untuk tidak membaca, karena ada berita-berita penting yang Bapak Ibu bisa dukung di sana. Antara lain, mulai besok 3 hari yang akan datang akan ada retreat remaja, ya, yang akan diselenggarakan di Podomoro. Yang kedua akan ada retreat PKMB pada tanggal 9 Juli. Nah, ini bagian daripada doa-doa yang harus kita doakan. Dan kita doakan panitia formatur juga akan bekerja. Oleh karenanya maka tolong dibaca warta kita, berita gereja kita di link yang telah dibagikan. Mungkin bagi tamu-tamu mungkin tidak mendapatkan link atau mendapat WA. Nah, ini secara singkat saya sampaikan. Dan yang kedua, tanggal 10 Juli akan diadakan musyawarah gereja, Muger musyawarah gereja. Jadi Bapak Ibu setelah ibadah nanti akan tinggal sejenak, kita akan bermusyawarah memikirkan pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kita ke depan. Ya, termasuk di dalamnya kita akan memikirkan cabang, di mana gembala sidangnya sudah pindah ke Bengkulu, yaitu cabang Pak Jo, dan calon baptisan, ada 8 calon baptisan yang akan kita baptiskan pada tanggal 24 bulan depan. Saya pikir itu tambahan pengumuman yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dan kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus,
Karena Engkau adalah Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mendapatkan sebuah keteladanan yang luar biasa melalui sebuah ketaatan terhadap perintah Bapa, sehingga penderitaan dilalui sampai kepada akhirnya menghembuskan napas yang terakhir dan dia menyerahkan nyawanya karena pekerjaan penyelamatan bagi manusia berdosa telah selesai dikerjakan oleh Yesus. Biarlah ketaatan itu menjadi keteladanan bagi kami, untuk kami juga mentaati kebenaran firman Allah, di dalamnya juga mentaati amanat agung, sehingga kami boleh menghidupi amanat agung itu untuk setia memberitakan, menjangkau, mengajar, memuridkan, serta melayani bersama-sama. Kami rindu sekali gereja ini bertumbuh di dalam semangat kebersamaan menghidupi amanat agung Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang hidup di dalam perjalanan yang menuju kepada kematian yang mengerikan diselamatkan dan memperoleh pengampunan dan hidup kekal yang telah dijamin melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan retreat besok yang akan dimulai. Kami doakan panitia, kami doakan pembicara. Kami bersyukur kiranya Tuhan telah mempersiapkan para pembicara yang luar biasa. Dan kami ingin melihat tuayan itu akan terjadi. Kami ingin melihat anak-anak kami menjadi anak generasi mendatang yang dipakai dan diurapi Tuhan untuk menyerahkan hidupnya bagi pelayanan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami rindu mereka bertumbuh, bertanggung jawab atas panggilan hidupnya. Kami bersyukur ada anak-anak yang telah ditumbuhkan rohaninya, yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi generasi yang luar biasa di gereja ini. Dan ada anak-anak muda yang tidak kalah pentingnya mengambil sebuah tanggung jawab kepemimpinan, yang juga akan dibekali dalam retreat pada tanggal 9. Dan kami ingin melihat anak-anak muda yang punya potensi, yang punya panggilan, yang punya kekuatan yang luar biasa, memberikan warna baru, terobosan-terobosan baru bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami sangat mengasihi mereka. Kami mendoakan mereka agar tumbuh dan muncul jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, yang mau menghidupi amanat agung dalam kehidupan sehari-hari dan mentaati firman-Mu sebagaimana Yesus taat kepada Bapa di surga. Kami percaya orang-orang tua yang paham tentang panggilan ini akan mendukung anak-anaknya, akan merelakan anak-anaknya untuk dibentuk untuk dipersiapkan jadi anak-anak yang berkenan, yang mempermuliakan Allah. Bukan dengan berbagai alasan untuk tidak merelakan anaknya diberkati Tuhan. Hamba sangat terbeban sebagai gembala di tempat ini, untuk anak-anak kami boleh menjadi generasi penerus yang dahsyat di mata Tuhan. Anak-anak yang memiliki masa depan yang luar biasa karena mereka telah mentaati kebenaran-Mu. Berkati orang tua mereka masing-masing yang mendukung dengan semangat. Biarlah mereka juga mendapat berkat yang luar biasa karena perubahan anaknya, pemulihan anaknya akan menjadi berkat bagi kedua orang tua juga dan keluarga mereka. Dan kami ingin melihat terobosan-terobosan ke depan. Bapak, kami juga bersyukur untuk kesetiaan jemaat yang sudah setia mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan syukur, dan hari ini Engkau memberikan kesempatan kami
untuk kami terus setia mempermuliakan Engkau. Bukan karena Engkau miskin, tetapi Engkau ingin melihat setiap hati kami, sejauh mana kami setia mempermuliakan Allah dan mendukung pekerjaan-Mu melalui gereja ini untuk pemberitaan Injil. Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat. Mungkin ada di antara jemaat yang sedang bergumul tentang ekonomi, mungkin sedang bergumul tentang kesehatan, mungkin sedang bergumul tentang pasangan hidup, mungkin sedang bergumul tentang pendidikan. Kami sangat tahu bahwa Allah tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan akan selalu mendampingi setiap pergumulan mereka dan memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendak. Anak-anak kami yang bekerja, yang kuliah di dalam maupun di luar negeri, berkatilah mereka sekalian. Karena kami tahu mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang bisa melanjutkan pendidikan yang terbaik mereka di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa negara ini, pulihkan ekonomi. Terima kasih untuk semua kerja keras pemerintah menangani COVID-19. Bahkan masa libur anak-anak, kami mohon kiranya anak-anak kami berjalan di jalan yang benar dalam terang ilahi, mengisi liburan dengan baik, dan mempersiapkan pendidikan berikutnya dengan sebaik mungkin. Berkati Tuhan seluruh sidang jemaat untuk mengelola keuangan mereka dengan hikmat, agar mereka boleh mempermuliakan Tuhan melalui pengaturan ekonomi mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bimbang Engkau teguhkan, yang lemah Kau kuatkan. Dan apapun pergumulan mereka yang mereka gumulkan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Begitu juga jemaat yang sekarang sedang berulang tahun dalam pekan-pekan ke depan ini. Mari Bapa, tiliklah mereka, dengar pergumulan mereka, pimpin perjalanan hidup mereka. Apapun yang menjadi kerinduan dan harapan mereka dalam Yesus, kami tahu bahwa Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang diberkati, yang berada di dalam ruangan ini dan yang mengikuti secara live streaming, arahkanlah hatimu, pikiranmu, perasaanmu kepadanya, kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, damai sejahtera, kekuatan dari Roh Kudus, kiranya tetap beserta saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur untuk berkat-Mu. Dan kami sekalian Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Seluruh sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita berkata bersama-sama, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi kita katakan dengan sepenuh hati kita, saudara. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, bersatu teduh mengucap syukur
Dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati.